Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.358. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di sektor batubara dan CPO yang terus bergerak naik hari ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham LSIP. Saham LSIP pada perdagangan hari ini ditutup naik 9% lebih ke harga 1.500. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu bulan terakhir ini LSIP memang bergerak sideways. Terlihat masih berada di antara support di EMA 50 dan resisten di harga 1400. Dan setiap kali menyentuh garis EMA 50 berhasil rebound, saat menyentuh resisten harga 1400 turun kembali. Jadi memang saat itu saya pernah menyatakan bahwa enak untuk swing trade pada saham ini. Apabila kita lihat gagal break di harga 1400, kita take profit, tunggu di garis EMA 50, rebound kita entry. Tapi saat ini pada saat rebound dari garis EMA 50, LSIP terus naik dan telah menembus resisten harga 1400. Dan kenaikan ini membuat LSIP berada tepat di resisten berikutnya di harga 1.500. Sedangkan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Kita tarik mundur. Teman-teman bisa lihat dari tahun 2018 sampai saat ini harga 1.500 merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham LSIP. Karena setiap kali menyentuh harga 1.500 gagal break turun. Ini juga sama tahun 2019 masih gagal break di harga 1.500 turun lagi. Ini juga sama dan saat ini LSIP berusaha untuk break dari resisten kuat ini. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi ini. Dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing jika kita lihat 2 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham LSIP. Dan hari ini juga pada saat kenaikan tinggi asing malah masuk dengan jumlah yang lebih besar. Dan kita tahu kenapa saham-saham CPO bergerak naik sangat tinggi. Karena memang dalam 1 minggu terakhir ini harga komoditas CPO juga terus bergerak naik. Dan saat ini sudah mencapai Rp4.000 per ton. Jadi ini yang membuat saham-saham CPO dalam 1 minggu terakhir ini pergerakannya terus bergerak naik. Jadi untuk teman-teman telah berhasil mempunyai saham ini di sekitar garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold saat ini. Karena seperti selalu saya jelaskan ke teman-teman, apabila sebuah saham masih berada di atas garis EMA 50, berarti secara tren jangka menengah sahamnya masih uptrend. Dan jika kita lihat, apabila harga 1.500 ini berhasil di break LSIP dalam 1 minggu ke depan, maka resisten kuat ini akan berubah menjadi support kuatnya. Dan LSIP berpeluang untuk lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar harga 1.650. Di sekitar daerah sini. Dan jika kita lihat, ini juga beberapa kali gagal ditembus oleh LSIP. Jadi apabila berhasil break, target berikutnya di sekitar harga 1.650. Tapi untuk memang tujuannya trading jangka menengah, saat ini saham LSIP masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham SIM. Saham SIM pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 510. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren untuk jangka pendek pun saham SIM masih bergerak uptrend. Dan sama bisa kita lihat masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi secara tren jangka menengah pun saat ini saham SIM masih bergerak sangat uptrend. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini pergerakannya masih terus bergerak naik. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan ini juga tidak disertai adanya akumulasi. Dan asing terlihat hanya melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya dalam 1 minggu ke depan, saham SIM masih berpotensi untuk lanjut naik menuju target terdekat di harga 550. Tapi teman-teman harus hati-hati, ada potensi SIM untuk terkena profit taking sementara. Karena pertama, kenaikan SIM dalam 2 minggu terakhir sudah lumayan tinggi. Dan alasan kedua,
kenaikan hari ini tidak disertai adanya akumulasi. Jadi ada potensi minggu depan setelah kenaikan ada potensi untuk turun mengentas kembali harga 500. Jadi untuk teman-teman yang belum entry membeli saham ini, apabila ingin entry bisa tunggu di sekitar harga 500. Apabila saham SIM mendekati atau menyentuh harga 500 masih berhasil rebound, kita baru ikutan entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham AALI. Saham AALI pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 11.300. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham AALI masih bergerak sideways. Dan kenaikan ini membuat saham ini berada tepat di garis resisten di EMA 50 di sekitar harga 11.300. Jadi jika kita bandingkan dengan dua saham CPO tadi, dua-duanya sudah mulai bergerak uptrend dan masih bertahan di atas garis EMA 50, sedangkan saham ini masih berada di antara garis EMA 50 dan 150. Tapi jika kita lihat candle hari ini, ada potensi saham AALI untuk break dari garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Kan dalam 1 bulan terakhir ini, walaupun bergerak sideways tetapi selalu bertahan di atas support kuat ini. Untuk support di EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 10.950 sampai 11.000. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan ini disertai adanya akumulasi. Dan asing juga hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat saham AALI masih berpeluang untuk break dari garis EMA 50 ini dan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di harga 12.000. Dan apabila support di harga resisten harga 12.000 ini terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 13.000. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di garis EMA 150, hold saja terus. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa ikutan entry apabila minggu depan saham ini terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50. Karena apabila berhasil break, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya. Sekarang saya akan coba membahas di sektor batubara. Jadi saham pertama akan saya bahas adalah saham Adro. Saham Adro hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1.210. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Adro saat ini masih bergerak sideways dan telah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 50 dan 150 sudah berubah menjadi resistennya. Dan saat ini karena dekat, maka resistennya di satu titik yaitu di harga 1.250. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat berada di harga 1.150. Jadi setiap kali mendekati atau menyentuh harga 1.150, Adro masih selalu bertahan. Tapi terlihat masih gagal naik di atas garis EMA 150 dan EMA 50 ini. Sedangkan untuk garis MACD jika kita lihat mulai pelan-pelan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan 3% ini disertai adanya akumulasi dalam jumlah besar yang dilakukan oleh bandar. Dan menariknya jika kita lihat dari data pergerakan asing juga asing hari ini masuk dengan jumlah besar. Setelah sebelumnya terus melakukan distribusi pada saham Adro. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat Adro layak untuk kita masukkan ke watchlist. Untuk teman-teman yang mau trading jangka pendek, bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten kuat ini. Tapi apabila resisten kuat ini langsung terlewati minggu depan, maka Adro akan uptrend untuk jangka pendek. Karena sekali lewatin dua garis EMA ini, peluang untuk terus bergerak naik akan sangat besar. Jadi untuk teman-teman yang mau cari aman, tunggu Adro berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Tapi apabila teman-teman mau spekulatif buy, apalagi hari Senin depan Adro naik disertai adanya akumulasi oleh bandar, maka peluang untuk break akan lebih besar. Jadi kita bisa spekulatif buy apabila hari Senin depan Adro masih melanjutkan kenaikan. Dan apabila terkonfirmasi break, maka target yang bisa dicapai ada di harga 1.400. Jadi apabila berhasil break dari garis EMA 150, maka support EMA 150 akan berubah menjadi supportnya. Dan target yang bisa kita capai adalah di harga 1.400. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, hold saja. Tapi pada saat naik mendekati harga 1.400 apabila terlihat gagal break, kita bisa take profit dulu.
Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTBA. Saham PTBA hari ini juga ditutup naik 5% ke harga 2.730. Bisa kita lihat di grafik, saham PTBA saat ini masih bergerak sideways dan masih bertahan di atas support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 2.650. Jadi setiap kali dalam 2 minggu terakhir ini PTBA masih sideways dan terlihat masih gagal break dari resisten di harga 2.800. Dari data broker summary ini bisa kita lihat Bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan 5% ini. Dan asing juga terlihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Mungkin ada teman-teman bilang, Pak ini sepertinya distribusi, bukan akumulasi. Sekarang kita lihat untuk netnya, teman-teman bisa lihat ini untuk net, ini akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat PTBA masih ada potensi untuk naik, mencoba break dari harga 2.800. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham di sekitar garis EMA 50, apalagi sudah berhasil membeli pada saat garis EMA 150 ini, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena selama masih bertahan di atas dua support ini, potensi PTBA masih ada potensi untuk ke harga 3.000. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan ini berhasil break dari harga 2.800, maka target berikutnya ada di harga 3.000. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa entry apabila hari Senin depan PTBA masih melanjutkan kenaikan dan disertai adanya akumulasi. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Indi. Saham Indi hari ini ditutup naik 7% lebih ke harga 1.505. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Indi masih bergerak sideways. Dan kenaikan ini membuat Indi berada tepat di garis EMA 50 yang saat ini merupakan resistennya, yang berada di harga 1.515. Dan bisa kita lihat untuk support garis EMA 150 saat ini berada di harga 1.350. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan Bandar dan asing pada perdagangan ini. Dari data broker summary jika kita lihat Bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan tinggi ini. Sedangkan asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, kita harus hati-hati pada saham ini. Karena kenaikan tinggi ini tidak disertai adanya akumulasi. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Jadi hari Senin depan, sebenarnya Indi masih ada potensi untuk berusaha break dari garis EMA 50. Jadi masih ada potensi untuk naik minimal ke harga 1.600. Tapi teman-teman sudah berhasil membeli saham ini, harus perhatikan terus pergerakannya. Apabila minggu depan pada saat berusaha naik, mulai turun dan terbentuk shadow yang lumayan panjang, teman-teman harus hati-hati. Bisa saja Indi akan dibuat turun kembali menuju garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Indi ini, bisa entry apabila hari Senin depan masih terbentuk candle hijau, tapi apabila pada saat pembentukan candle hijau ini tidak disertai adanya akumulasi atau malah terjadi distribusi, teman-teman harus sangat disiplin. Bisa saja dalam beberapa hari kemudian akan mulai turun kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.